Sumba Timur dengan ibu kota Waingapu merupakan salah satu kabupaten tertua yang ada di Pulau Sumba. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 sebagai satu dari 22 kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur. Dalam catatan, Sumba Timur memiliki wilayah paling luas dibanding 3 kabupaten lain yang ada di Pulau Sumba, yakni Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Luas wilayah kabupaten ini mencapai 7.000,5 km persegi dengan populasi penduduk kurang lebih 255.601 jiwa. Secara administratif, kabupaten ini memiliki 22 kecamatan yang terdiri dari 16 kelurahan dan 140 desa dengan sentral kegiatan perekonomian berada di pusat kota Waingapu. Demi mempermudah mobilitas manusia dan barang dari dalam dan luar daerah, akses transportasi untuk sampai di Kabupaten Sumba Timur begitu mudah, yakni melalui jalur darat, laut, dan udara. Bandara Umbu Mehangkunda dan Pelabuhan Laut Waingapu merupakan 2 fasilitas penunjang sebagai roda penggerak segala aktivitas ekonomi yang hanya ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 hingga 15 menit menuju ke ibu kota kabupaten dengan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil. Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu dari 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini memiliki luas dari total luas Provinsi NTT itu 15% adalah luas Kabupaten Sumba Timur, dan itu yang terluas sekarang di Nusa Tenggara Timur. Potensi yang ada khusus untuk Kabupaten Sumba Timur itu di berbagai sektor ya. Sektor pertanian, industri juga ada, sektor jasa, tapi yang menonjol sekarang yang banyak dilirik adalah dalam sektor pertanian, khususnya investasi yang terkait dengan peternakan, kemudian juga ada perkebunan, terutama perkebunan tebu, kemudian untuk perikanan. Saat ini yang paling banyak adalah investasi di budidaya rumput laut dan pengolahan rumput laut. Bila dilihat dari topografi daerah, Kabupaten Sumba Timur terdiri dari dataran rendah, kawasan pesisir, serta kawasan berbukit dengan tingkat kemiringan 120-300 derajat. Daerah ini juga beriklim subtropis yang memiliki 2 musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Dengan kondisi topografi tersebut, membuat kabupaten ini memiliki beragam potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari pertanian, peternakan, sektor kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan, serta sektor pariwisata. Sebagai bagian dari NKRI memandang bahwa kegiatan investasi yang dilakukan oleh pihak swasta sangatlah penting atau merupakan unsur penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat kegiatan pembangunan daerah ini, terutama pembangunan infrastruktur, yang kedua penyediaan lapangan kerja, dan yang ketiga dapat memanfaatkan potensi investasi yang ada di wilayah ini. Sektor pertanian menjadi sektor penting dalam membangun perekonomian regional. Sebagian besar masyarakat Sumba Timur memanfaatkan lahan untuk komoditi pertanian, mulai dari tanaman pangan, perkebunan, dan tanaman hortikultura. Dalam 5 tahun terakhir, luas panen komoditas padi sawah pada 22 kecamatan mencapai kurang lebih 14.150 hektar dengan jumlah produksi mencapai 58.494 ton. dan salah satu kecamatan dengan penghasil padi terbesar yakni berada di Kecamatan Lewa dengan produksi mencapai 10.971 ton.
Selain padi, tanaman jagung juga menjadi komoditi unggulan, di mana jumlah produksinya mampu mencapai kurang lebih 50.154 ton per tahun. Tidak terbatas pada dua komoditi tersebut, lahan yang masih cukup luas juga dimanfaatkan masyarakat untuk komoditi unggulan lainnya seperti kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, serta perkebunan dan tanaman hortikultural lainnya. Berdasarkan data di tahun 2016, jumlah produksi pada perkebunan kelapa, jambu mete, kopi, kakao, kemiri, cengkeh, pinang, sirih, asam dan tembakau mencapai 6.313 ton dengan luas areal 18.087 hektar pada 17 kecamatan. Timur ini cukup menjanjikan untuk dikembangkan kegiatan perkebunan, terutama perkebunan tebu. Berkaitan itu memang ada satu pihak swasta yaitu PT MSM Muria Sumba Manis yang juga sudah melakukan kegiatan investasi di bidang perkebunan, terutama tanaman tebu. Kegiatan perkebunan ini cukup berkembang dan baik, walaupun juga di daerah tandus, namun karena dikelola dengan teknologi yang begitu bagus dan berbagai intervensi yang dilakukan oleh pihak PT MSM, maka pertumbuhan perkembangan daripada tanaman tebu cukup berkembang dan baik di Kabupaten Sumba Timur. Selain pertanian, sektor peternakan juga merupakan sektor yang terus mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Seperti diketahui, Sumba Timur dikenal dengan hamparan padang sabana yang begitu luas, sehingga masyarakat memanfaatkan padang sebagai tempat untuk pengembalaan hewan ternak yang tersebar di 22 kecamatan. Hewan ternak yang dimanfaatkan masyarakat terdiri dari ternak besar seperti babi, kerbau, kuda, domba, kambing dan sapi, serta ternak unggas seperti ayam kampung dan ayam pedaging. Berdasarkan data tahun 2018, jenis hewan yang paling banyak jumlahnya yakni babi, 124.699 ekor, kambing 57.852 ekor, sapi sebanyak 51.811 ekor, kerbau 39.737 ekor, serta kuda sebanyak 32.983 ekor. Menjadi salah satu target minat dari para investor untuk mengembangkan peternakan. Sekarang baru satu perusahaan ya yang sudah melakukan investasi di subsektor peternakan, yakni PT Asia Beef, itu dia mengembangkan peternakan sapi. Sangat potensi untuk mengembangkan peternakan lainnya juga kuda, kerbau, sapi, kambing, domba itu masih sangat terbuka. Sebagaimana saya sampaikan tadi, itu baru satu, PT Asia Beef itu mengembangkan sapi ongol ya, sapi ongol Sumba. Dan sapi ongol secara nasional sekarang sapi Sumba ini, Sumba ongol secara nasional sudah ditetapkan sebagai komoditi yang harus dikembangkan karena badannya besar, tinggi besar. Dan itu bisa mencapai di atas 700 kg kalau dipelihara secara intensif. Dan itu satu potensi yang banyak dilirik sekarang. Populasi ternak besar pada tahun 2018 mengalami kenaikan terlebih pada komoditas sapi potong, di mana jumlahnya mencapai 51.811 ekor atau 4,75% dibanding tahun 2017 yang hanya berjumlah 49.494 ekor. Dan populasi ternak besar seperti ternak sapi dan kuda paling banyak terdapat di Kecamatan Pandawai. Sedangkan di Kecamatan Karera, sebagian besar masyarakatnya beternak kerbau. Terkait dengan kegiatan peternakan cukup potensi memang di daerah ini, dan kalau kita lihat dari data pengeluaran ternak dari tahun ke tahun cukup meningkat. Hanya memang persoalan yang kita alami adalah masalah kekeringan. Sehingga demikian memang perlu intervensi dari berbagai pihak, terutama pihak swasta yang akan melakukan kegiatan investasi di daerah ini.
Di wilayah Sumba Timur terdapat beragam potensi perikanan dan kelautan yang melimpah, mulai dari garam, rumput laut, perikanan laut maupun perikanan budidaya. Sebagian besar masyarakat di daerah ini bergantung hidup dengan berprofesi sebagai nelayan. Saat ini jumlah nelayan di Sumba Timur tercatat 2.358 orang dengan jumlah armada kapal tangkap yang beroperasi sebanyak 1.439 unit. Pada tahun 2018, jumlah produksi pada perikanan tangkap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 9.122 ton atau 13,77% dengan berbagai jenis ikan. Namun peluang pemanfaatan potensi lestari pada perikanan tangkap yang belum dikelola secara optimal masih cukup besar yakni 86,23% atau 57.058 ton per tahun. Selain perikanan tangkap, perikanan budidaya juga menjadi potensi yang memiliki dampak positif. Setiap tahun, sektor ini terus mengalami peningkatan pada produksi ikan air tawar. Dalam 2 tahun terakhir, angka produksi ikan air tawar mampu mencapai 22.700 ton per tahun, dibanding tahun 2016 yang hanya berkisar 19.635 ton per tahun. Peluang usaha pada sektor ini masih cukup luas dan tersebar pada 22 kecamatan yang ada di Sumba Timur. Secara khusus juga pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga memiliki usaha untuk pengembangan rumput laut. Ya, Pemda Sumba Timur sendiri dan ini satu-satunya Pemda yang memiliki badan usaha yang membangun pabrik pengolahan rumput laut. Sekarang kita dengan kapasitas itu 10 ton per hari. Kita Pemda sudah menghasilkan chips ya. Tapi pabrik pengolahan rumput laut ini kita ke depan juga Pemda berniat untuk meningkatkannya untuk memproduksi tepung atau kerajinan. Dan potensi di sektor ini, sektor kelautan itu masih sangat memungkinkan. Ini untuk budidaya. Untuk perikanan tangkap sama sekali belum ada. Sehingga itu peluang bagi pengusaha atau investor untuk melakukan investasi di Sumba Timur khusus untuk perikanan tangkapnya masih sangat terbuka. Rumput laut sendiri masih sangat potensi masih sangat banyak, kita masih butuh juga investor lain selain dari Pemda. Sektor perindustrian dan perdagangan juga menjadi sektor yang penting dalam menopang perekonomian daerah. Melihat pentingnya sektor ini, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif agar bisa menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten ini. Jenis industri di Sumba Timur saat ini cukup beragam. Berdasarkan data yang dihimpun BPS, terdapat 38 jenis industri tersebar di 22 kecamatan, baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan. Di antaranya industri pengolahan tahu tempe, roti dan kue, industri keripik yang terbuat dari ubi kayu, serta industri mebel atau furniture. Selain itu, Sumba Timur juga dikenal dengan industri kain tenun ikat dan pahikung berbagai macam corak yang unik dan indah. Industri ini paling banyak menyerap tenaga kerja yang tersebar di 14 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Kambera dan Pahungalodo. Bahkan kain-kain asli yang diproduksi sudah populer baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Di sisi lain terdapat juga beberapa rumah makan yang cukup familiar, seperti Fried Chicken Sumba, PC Corner, dan Mr. Cafe yang berada di pusat kota. Serta ada juga kuliner malam di Pelabuhan Waingapu dan Taman Kota.
Sementara pada sektor perdagangan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang positif. Dalam catatan terdapat kurang lebih 3.171 unit usaha yang ada, mulai dari perdagangan kecil, menengah, dan besar di dalam maupun luar kota. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan daerah. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke kabupaten ini. Beragamnya jenis wisata mulai dari wisata budaya, wisata alam, dan wisata bahari memberikan magnet tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Sandalwood. Di antara jenis wisata budaya yang unik di daerah ini, yakni proses pembuatan kain tenun ikat, prosesi penguburan jenazah bangsawan, terdapat perkampungan-perkampungan adat dan situs yang unik. Dan masih banyaknya kuburan-kuburan megalitik di setiap kampung. Selain itu, terdapat festival 1001 kuda sandal yang diselenggarakan setiap bulan Juli. Sementara untuk wisata alam, Sumba Timur juga dikenal dengan gugusan bukit-bukitnya yang eksotis dan air terjunnya yang indah. Di antaranya yang sudah familiar sebagai destinasi wisata yakni Bukit Wairinding, Bukit Tanarara, Bukit Hiliwuku, air terjun Tanggedo, serta air terjun Waimarang. Wisata bahari juga menjadi destinasi yang sangat digemari wisatawan. Setidaknya terdapat 20 pantai yang ada di Sumba Timur. Dan pantai-pantai menjadi perhatian bagi para wisatawan, biasanya tertuju pada Pantai Wanda 5, Pantai Puro Kambera, serta Pantai Walakiri yang sudah menjadi ikon dengan dikelilingi mangrove di sepanjang pantai. Sektor pariwisata memang cukup berkembang dan baik di Kabupaten Sumba Timur. Dari data yang ditampilkan bahwa dari tahun ke tahun cukup meningkat kunjungan wisatawan dari luar daerah ke daerah ini. Khususnya memang sektor pariwisata ada beberapa sektor wisata yang cukup berkembang, terutama wisata budaya. Di sini ada 20 rumah kampung adat yang cukup berkembang di sini, dan ini menjadi objek sasaran daripada wisatawan yang datang di Kabupaten Sumba Timur. Kemudian ada wisata alam, ada air terjun, ada danau, dan ada juga yang terakhir itu kalau kita dengar bahwa ada tanah putih, tanah merah, juga merupakan salah satu potensi yang cukup diminati untuk para wisatawan untuk datang sini. Guna memudahkan masuknya investor, pemerintah daerah terus berbenah dengan menggenjot pembangunan sarana infrastruktur yang ada di perkotaan maupun pedesaan. Dan sektor-sektor pendukung investasi lainnya juga terus menjadi fokus perhatian mulai dari telekomunikasi dan listrik, perhotelan, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, serta pelayanan pendidikan di segala tingkat. Kemudian juga dukungan lain. Kalau seandainya ada investasi atau ada yang berminat, investor yang berminat melakukan investasi di kabupaten ini, maka ada dukungan perbankan.
ada Bank NTT, ada BRI, Bank Mandiri, Bank Negara BNI, dan bank-bank lainnya itu dan beberapa waktu ke depan juga ada bank lain, BCA contohnya mau masuk ke Sumba Timur. Itu sebuah dukungan seandainya ada investasi yang dilakukan di sini, sehingga tidak kesulitan untuk berbagai transaksi keuangan, tidak mengalami kesulitan. Rumah sakit kita sekarang, rumah sakit umum Umur Arameha itu menjadi rumah sakit pertama di NTT yang mendapat nilai paripurna ketika melakukan akreditasi dan peralatan yang sangat lengkap, cukup lengkap. Ada juga rumah sakit swasta, yakni rumah sakit Kristen Lindimara maupun rumah sakit umum Immanuel. Dukungan rumah sakit ini penting bagi investor itu, mereka sangat membutuhkan dukungan kesehatan manakala terjadi sesuatu yang terkait dengan kesehatan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kabupaten ini bertumbuh cukup bagus setiap tahun, dan saat ini terakhir data 2017 itu pertumbuhan ekonomi 5,14%, cukup bagus di NTT pertumbuhan ekonominya. Nah, dan itu meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018, Sumba Timur menjadi salah satu kabupaten dengan indeks pembangunan manusia terbaik kelima setelah Kabupaten Nagakeo dari 22 kabupaten di NTT. Serta masuk dalam 5 besar kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terbaik yakni sebesar 5,28%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor pemberi kontribusi terbesar yakni 5,14%. Tentu ke depan akan mengharapkan dengan melihat potensi real yang ada yang kita miliki ini, akan semakin banyak pihak-pihak swasta yang datang berinvestasi di Kabupaten Sumba Timur. Sehingga demikian yang kita harapkan adanya perkembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dari tahun ke tahun dengan dukungan pihak-pihak swasta yang akan datang berinvestasi di Kabupaten Sumba Timur. Tentu juga pemerintah berharap kepada seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan investasi yang ada di Sumba Timur. Sesuai visi Sumba Timur, yakni terciptanya dinamika investasi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi yang handal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta didukung dengan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel. DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan calon investor. Terkait dengan kegiatan investasi yang potensi investasi yang saya katakan tadi, memang pemerintah daerah sungguh membuka diri kepada siapa saja pihak swasta yang datang berinvestasi di Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah daerah memberikan dukungan lewat DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk memberikan pelayanan terutama kemudahan berusaha lewat proses perizinan yang sangat mudah dan transparan. Izin, ceria, investasi, pendanaan, Sumba Timur, praktis, yes, yes.